Baik, ini adalah puncak pelajaran kita dari kitab Ibrani. Ingat kata Ibrani artinya Yahudi ya. Kitab kepada orang Yahudi. Kita ambil dari bab 9 dan 10 ya. Saya beri judul Pelayanan Kristus di Bait Suci Surga atau ringkasan Injil, sama juga. Jadi Paulus itu meringkaskan ajaran dari Judaisme di dalam satu atau dua pasal ini. Baik, dan saya beri judul Pelayanan Kristus di Bait Suci Sorga. Atau kalau saudara suka, boleh juga gunakan ringkasan Injil atau inti dari Injil. Baik, outline pelajaran kita akan seperti ini. Bagian pertama kita akan belajar pelayanan dan upacara di Bait Suci. Yang kedua, pelayanan Kristus di surga. Yang ketiga, nasihat Paulus untuk orang Yahudi, yaitu hidup oleh iman. Dan yang keempat, kita ambil aplikasi ya. Baik saudara sekalian, kita mulai memperhatikan cara Paulus menjelaskan di dalam Ibrani 9. Bagian pertama, dia menjelaskan pelayanan di Bait Suci. Mari kita buka dengan Ibrani 9 ayat 1. Paulus menjelaskan tempatnya, posisi denah dari Bait Suci. Dia katakan, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan manusia. Jadi minggu lalu kita belajar perjanjian pertama adalah perjanjian melalui simbol. Dan dia bilang itu ada peraturannya juga. Dia katakan di dalam ayat 2 dan 3, bagian yang paling depan disebut bilik kudus, bagian yang tirai yang kedua disebut bilik maha kudus. Kita sudah paham ini. Paulus sedang menjelaskan tempat ibadah orang Israel zaman dahulu, yaitu Bait Suci. Inilah yang dia maksudkan. Ada 3 bagian ya, halaman, kemudian ruang suci, kemudian ruang maha suci. Dia terangkan di dalam Ibrani 9. Dan dia bukan hanya menerangkan tempatnya saja, dia juga katakan ada 2 macam upacaranya. Upacara yang pertama adalah disebut upacara harian, tiap hari terjadi. Upacara yang kedua adalah upacara tahunan, hanya sekali setahun. Ibrani 9 ayat 6 dan 7 kita baca ya. Demikianlah caranya tempat kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Nah, kata senantiasa itu artinya berulang-ulang, artinya setiap hari. Inilah upacara harian. Tetapi ada satu lagi upacara yang disebut upacara tahunan, ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan dia harus bawa darah, mempersembahkan untuk dirinya dan untuk pelanggaran bangsanya. Jadi ada upacara yang kedua, yaitu setahun sekali imam besar boleh masuk ke sana. Nah, setahun sekali itu adalah disebut juga hari Grafirat atau Yom Kippur dalam bahasa Ibrani. Ya, kita lihat juga setahun sekali itu adalah dicatat di dalam Ibrani 16. Satu pasal ini tentang Grafirat, tentang hari pendamaian atau Yom Kippur. Imamat 16 ayat 34. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Nah, hari pendamaian ini artinya mendamaikan dosa. Dosa yang telah dicatatkan, dipercikan sepanjang tahun itu harus didamaikan, harus dibersihkan. Dan yang menariknya dalam upacara tahunan ini, sekali setahun ini, imam besar itu harus ganti baju dan keluar bertemu dengan umatnya. Imamat 16 ayat 23 dan 24 dicatat demikian. Sesudah itu, ini sesudah tentang hari Grafirat, waktu mau selesai. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan. Ayat 24. Ia harus mandi, membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah catatan simbol yang penting sekali, yaitu
pada hari Grafirat, upacara tahunan ini, imam besar harus ganti baju sebelum dia keluar bertemu dengan umat. Nah, saudara sekalian, untuk memudahkan kita memvisualisasi, membayangkan, yang baju imam ada dua macam. Satu baju lenan putih, itu baju sehari-hari, baju pelayanan. Tetapi setahun sekali dia harus ganti baju jadi baju imam besar. Dan baju imam besar ini adalah baju raja, warna raja ya. Kain kermisi, batu-batu permata yang mahal, ini adalah bahan-bahan untuk baju raja. Nah, sedangkan baju putih adalah pakaian seorang pelayan. Dengan kata lain, di dalam upacara hari Yom Kippur, hari Grafirat, atau hari pendamaian ini, terjadi proses ganti baju sebelum imam besar keluar menghadap umat, bertemu dengan umat. Jadi Paulus sedang menjelaskan bahwa di dalam bait suci ada peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Pertama, di halaman ada penyembelihan domba. Yang kedua, darah ini, imam besar bawa darah ini ke dalam ruang suci. Jadi imam besar itu menjadi pengantar. Yang ketiga, imam besar masuk ke ruang maha suci setahun sekali. Tujuannya untuk mendamaikan dosa. Setelah itu, imam besar harus ganti baju, memakai baju raja untuk bertemu dengan umatnya. Jadi saudara sekalian, inilah ringkasan yang saya ingin buat supaya kita mudah mengingatnya. Inilah 4 peristiwa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Ibrani 9, bahwa di dalam bait suci dan segala upacaranya ada 4 peristiwa inti. Pertama, ada korban domba. Yang kedua, ada pengantaran darah domba ke dalam ruang suci. Kemudian sekali setahun harus dibawa masuk, imam besar harus masuk ke ruang maha suci untuk mendamaikan dosa. Setelah itu dia harus ganti baju sebagai raja dan dia keluar bertemu umatnya. Inilah 4 peristiwa yang Paulus catat di dalam Ibrani 9 ya. Nah, sekarang Paulus katakan inilah semua melambangkan Yesus Kristus. Inilah yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus di bait suci surga. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar, inilah yang disebut perjanjian baru. Inilah tujuan dari perjanjian lama. Mari kita lihat apa tugas Yesus setelah naik ke surga. Kenapa dia harus ke surga? Enggak tinggal aja di bumi ini lebih lama ya. Ibrani 9 ayat 11 dan 12, Paulus terangkan demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang lebih baik. Ia telah melintasi kemah atau bait suci yang lebih besar, lebih sempurna, bukan dibuat oleh tangan manusia. Ayat 12. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Paulus menerangkan bahwa semua upacara di dalam bait suci itu menerangkan bahwa, mensimbolkan bahwa Yesus setelah mati jadi korban dosa di bumi, dia harus naik ke surga. Jadi naik ke surga, tugas pertama adalah apa? Dia harus untuk membawa darahnya sendiri, menjadi pengantara manusia dan surga ya. Tugas ke-1. Nah, tetapi ini yang mungkin hilang dari pengertian sebagian orang Kristen, yaitu tugas kedua, yaitu Yesus bukan naik ke surga hanya untuk terima pendaftaran siapa yang mau selamat, tetapi suatu hari pada akhir zaman dia harus membersihkan dosa, dia harus mendamaikan dosa. Inilah yang Paulus katakan arti upacara tahunan. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir
untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi tugas yang kedua adalah setelah Yesus terima pendaftaran siapa yang bisa mau diselamatkan, kemudian Yesus akan menghapus semua catatan dosa dari surga. Itulah tugas Yesus yang kedua. Dan setelah itu, apa tugas berikutnya dari Yesus? Yesus akan datang kembali menjemput umatnya, orang yang menantikan dia. Diterangkan oleh Paulus dalam Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi setelah penghapusan dosa ini, Yesus akan datang kembali ke bumi untuk menjemput siapa yang menantikan dia. Ini sama dengan janji Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, bukan? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau tempatnya sudah saya siapkan, saya akan jemput kamu supaya di mana aku berada, kamu berada. Nah, inilah ayat yang sama dengan setara dengan Yohanes 14 ayat 1-3 itu ya. Yesus akan datang kembali menjemput. Jadi saudara sekalian, upacara bait suci yang 4 langkah itu persis menggambarkan semua tugas atau pelayanan Yesus. Pertama, Yesus akan mati di bumi, yaitu halaman di dalam bait suci, ya, lambangnya dari halaman. Yang kedua, setelah dia mati, dia akan naik ke surga, menjadi pengantara antara manusia dan surga. Itulah tugas pertama Yesus. Nah, tugas kedua yang sebagian orang Kristen lupa bahwa Yesus harus menghapus catatan dosa di surga supaya kita boleh masuk surga, yaitu penghapusan dosa, tugas kedua. Dan setelah itu dia akan datang kembali menjemput semua orang yang menantikan dia. Jadi saudara sekalian, begitu jelasnya, begitu telitinya Tuhan mendesain bait suci supaya kita mengerti Injil secara tepat. Jadi 4 tugas Yesus inilah yang diterangkan oleh Paulus bahwa itulah iman kita, iman Kristen, yaitu percaya bahwa Yesus mati untuk dosa saya. Percaya bahwa Yesus naik ke surga untuk menjadi jembatan buat saya. Percaya bahwa Yesus akan menyediakan tempat menghapus dosa saya di surga supaya saya boleh ke sana suatu hari. Dan setelah semuanya urusan beres, dia akan datang menjemput siapa-siapa yang menunggu dia. Saudara sekalian, inilah pelayanan yang Yesus lakukan sepanjang zaman. Dan inilah tugas Yesus di surga. Saudara sekalian, inilah ringkasan yang Paulus berikan. Nah sekarang, Paulus setelah menerangkan bahwa Yesus yang mati, Yesus yang naik, Yesus yang akan membersihkan dosa, Yesus akan datang kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang kalau sudah tahu itu? Paulus di dalam bab 10, pasal 10, dia katakan hiduplah oleh iman. Mari kita belajar nasihat Paulus ya. Ingat, Paulus adalah seorang yang sangat praktikal ya. Walaupun dia doktrinnya dalam, dia juga selalu ditutup dengan kesimpulan yang praktis ya. Dan ini yang saya suka dari cara mengajarnya Paulus ya. Satu, dia bilang apa yang harus dilakukan setelah kita tahu pelayanan Yesus ini semua. Ibrani 10 ayat 38, saya kutip ayat ini, dia katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Dia katakan, dia kutip dari Perjanjian Lama bahwa orangku, umatku akan hidup oleh iman. Jadi kita bukan mengandalkan agama, bukan mengandalkan upacara-upacara, tetapi mengandalkan percaya kepada jasa Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud dengan hidup oleh iman. Yang kedua, Paulus bilang apa yang kita lakukan?
Jangan meninggalkan gereja, persekutuan Kristen. Ibrani 10 ayat 25 dia bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan tinggalkan persekutuan gereja. Nah, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa latar belakang orang Yahudi, yaitu Kristen mula-mula ini, mereka terpengaruh lagi oleh ajaran Yudaisme, sehingga mereka nggak mau lagi jadi Kristen. Jadi mereka meninggalkan pertemuan ibadah. Jadi ini bukan artinya nggak ke gereja ya. Meninggalkan pertemuan ibadah itu artinya murtad ya. Jadi Paulus bilang jangan meninggalkan persekutuan Kristen ya. Yang ketiga, Paulus bilang apa? Jangan mundur dari iman alias murtad ya. Ibrani 10 ayat 39 dia bilang, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jangan mundur dari iman ini. Karena banyak orang-orang Yahudi mula-mula yang jadi Kristen mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran dari teman-temannya yang agama lamanya, dan mereka mulai mengundurkan diri alias murtad. Jadi Paulus bilang jangan murtad ya. Dan Paulus bilang bagaimana supaya jangan murtad ya. Ibrani 10 ayat 8 dia katakan, dia mengutip perjanjian lama, dan iya Allah berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, orang Yahudi merasa bahwa upacara itu bagus untuk dipertahankan. Tetapi Paulus katakan, itu semua lambang. Tuhan bukannya senang domba, bukan senang darah. Walaupun kamu turuti, yang saya mau adalah maknanya. Jadi, nasihat Paulus apa? Kepada orang-orang Kristen mula-mula adalah kamu harus berusaha melihat hal rohani di balik upacara itu semua. Nah, saudara sekalian, bukankah ini juga sama buat agama kita hari ini? Janganlah kita bangga akan baptisan. Jangan kita bangga akan hari Sabat. Janganlah kita juga bangga atas perpuluhan yang kita berikan atau perjamuan suci. Yang penting adalah makna rohani di balik itu semua. Itu bisa jadi pelajaran buat kita hari ini ya. Kita harus tahu bahwa problem Yahudi Kristen mula-mula itu adalah diterangkan dalam, ya kita simpulkan ayat 10. Paulus bilang apa? Karena semuanya itu ya upacara itu, di samping makanan dan minuman dan berbagai pembasuhan, basuh-basuh, cuci-cuci, hanyalah peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai waktu tibanya waktu pembaharuan. Nah, yang dimaksud adalah sampai Yesus datang, itulah waktu pembaruan. Jadi makanan, minuman, pembasuhan, upacara, itu adalah peraturan-peraturan dunia yang sudah nggak berlaku lagi. Jadi inilah problem orang Yahudi Kristen mula-mula. Dan mereka karena pengaruh dari berbagai ajaran jadi bingung kembali aja kepada agama yang lama ya. Galatia 4, saya kutip tulisan Paulus yang sama, ayat 10 dan 11, Paulus bilang, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi Paulus bilang, aduh kenapa kamu kembali kepada ritualisme Yahudi? Bukankah itu semua melambangkan Yesus Kristus yang saya sudah ajarkan kepada kamu? Kenapa balik lagi? Saudara sekalian, seringkali setelah beragama agak lama, kita bergeser daripada Kristus, lebih mementingkan upacaranya. Inilah yang Paulus khawatirkan. Paulus nasihatkan kepada orang Galatia, dia bilang, Galatia 3 ayat 3 dan 4 saya kutip ya. Adakah kamu sebodoh itu? Wah, ini kalimatnya keras ya.
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa kan sia-sia? Jadi Paulus mulai menegur dengan keras orang-orang Kristen mula-mula yang dibingungkan oleh berbagai ajaran Yudaisme kembali ke praktek yang lama. Nah, saudara sekalian, Paulus bilang kepada kita apa saudara sekalian, jangan lepas kepercayaanmu ya, jangan lepas. Inilah ayatnya ya, sebentar saya ini Ibrani 10 ayat 35 Paulus bilang, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Nah, sebagai ilustrasi izinkan saya untuk ambil sebuah cerita, sebuah perumpamaan ya. Tahukah saudara bahwa Apple Computer Incorporation adalah perusahaan paling mahal di dunia sekarang ini ya. Itu adalah perusahaan yang harga sahamnya paling tinggi ya. Harga kapitalisasinya paling besar di seluruh dunia. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 71, 1 April ya, didirikan, dan akte notarisnya ditandatangani oleh 3 orang ya. 2 orang bernama Steve depannya ya. Satu namanya Steve Jobs, yang satunya namanya Steve Wozniak, dan satu lagi adalah Steve Jobs, Steve Wozniak, dan satu lagi namanya Ronald Wayne ya, orang yang paling kanan ini. Jadi Steve Jobs, Steve Wozniak, dan yang kanan adalah Ronald Wayne. Ini ada tanda tangan pendiri ya, 3 pendiri perusahaan Apple. Tetapi saudara sekalian, pada 2 minggu kemudian, Ronald Wayne ini, orang yang ketiga ini, merasa bahwa udahlah saya mau jual aja saham perusahaan saya ini, sebab mungkin akan terlalu banyak kesusahan. Biarlah orang muda yang mengurus perusahaan ini, saya mau jual aja perusahaan saya. Jadi 2 minggu kemudian, Ronald Wayne, pendiri Apple Computer ini, menjual sahamnya seharga $1.500. Ya, kira-kira uang sekarang 22,5 juta rupiah, dapat 1 sepeda motor ya. Nah, tahun 76, 2 minggu setelah pendirian dia jual. Tahukah saudara, hari ini harga saham Wayne bernilai sekitar 75 billion miliar ya dolar Amerika Serikat, atau dalam rupiah nilainya adalah 1.125 triliun. Nggak tahu itu nolnya berapa ya saudara sekalian, pokoknya uangnya banyak sekali lah. Nah saudara sekalian, ya, suatu hari wartawan menginterview saudara Wayne ini. Dia tanya, kenapa Anda melepas saham Apple? Dia bilang, waktu itu saya pikir terlalu banyak kesusahan di tengah jalan, saya nggak akan sanggup, sudah saja orang muda yang urus. Apakah Anda menyesal? Ya, saya menyesal. Seandainya saya menjadi pemegang saham perusahaan ini, saya akan adalah seorang miliuner. Tetapi oleh karena kebaikan dari perusahaan komputer Apple ini menghargai sejarah, Ronald Wayne sampai hari ini dapat gaji buta ya. Dia dapat penghargaan, digaji terus dia sebagai orang yang punya andil mendirikan perusahaan Apple Computer. Nah, saudara sekalian, saya dulu pernah punya emas juga, dan waktu harganya naik saya jual. Saya pikir saya sudah untung. Tetapi sekarang waktu saya lihat harga emas bukan main mahalnya, nyesel saya. Kenapa saya jual ya barang yang berharga ini? Nah, saudara sekalian, saya ingat, saya ambil ilustrasi ini sebagai pengingat pelajaran kita ya. Saya ingat akan kata Paulus, Ibrani 10:35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan lepas imanmu dalam Yesus Kristus, karena besar upaya yang menantinya. Biarpun kesusahan melanda kita, mungkin kita menghadapi penyakit, atau kita mengalami nasib buruk, ekonomi yang sulit, tetapi jangan lepas yang satu ini. Nilainya pada suatu hari
besar sekali, besar sekali. Jadi saudara sekalian, inilah obat buat Laodikia. Jangan bangga agama kita, jangan membanggakan upacara atau hari-hari yang kita rayakan. Banggalah bahwa kita mengenal dan dekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah yang paling berharga sampai waktu depan. Dan itu akan nyata pada hari Dia datang. Semoga pelajaran hari ini menjadi penutup yang indah buat kita belajar tentang kitab Ibrani, dan di dalam pencarian kita mencari obat untuk kesembuhan bagi Laodikia yang suam-suam. Baik saudara sekalian, itulah pelajaran kita malam ini. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk dalam